Grade 1 and Grade 2. Puji nama Tuhan, kita semua boleh bertemu kembali di dalam weekly worship. Bagaimana? Di rumah sudah siap? Miss Firma berharap semuanya sudah memakai seragam dengan rapi dan sudah mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah. Kita akan sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya, kita akan membaca nats pembimbing kita hari ini. Kita akan membaca dari Alkitab. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya atau melihat di tampilan layar. Dari Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Anak-anak, kita semua percaya kalau Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita semua. Karena itu kita akan sama-sama angkat pujian, "Bapa, Engkau baik." Dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh sama-sama berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah mulut kami boleh kami pakai untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua walaupun harus beribadah secara online, tetapi kami mau sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu weekly worship kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa di sini yang suka ngomel, suka bersungut-sungut ketika diminta melakukan sesuatu yang baik? Oh, saya Miss, sama Miss Firma juga suka mengomel, suka bersungut-sungut ketika diminta melakukan sesuatu. Padahal kita tahu kalau itu tidak baik. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mendengar, harus mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan tanpa bersungut-sungut. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi terang, harus mau bersaksi
dan melakukan semua yang Tuhan katakan dengan tanpa bersungut-sungut. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan juga memakai gerakan. Ikuti gerakannya ya. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh bersama-sama kembali datang kepadamu, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh benar-benar memusatkan perhatian kami hanya kepada Tuhan, dan kami boleh semakin mengerti akan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Mister mau tanya, adakah di antara kalian yang mungkin sehari-harinya pernah seperti ini ketika
diminta untuk melakukan sesuatu, kemudian meresponnya dengan, ih berat banget sih, ngapain sih harus ngelakuin ini, ngapain sih kita harus membuat ini. Ya, semua orang pasti pernah mengalami itu, ya. Dan ketika kalian melihat orang lain yang melakukan itu, kira-kira enak nggak dilihat? Ketika kalian melihat misalnya temannya menggerutu di depan kalian, pasti tidak enak dilihat kan? Mau secantik apapun wajahnya, mau seganteng apapun wajahnya, ketika orang sudah menggerutu, ngomel, gedumel, pasti wajahnya jadi tidak enak dilihat, ya. Dan hari ini Mister akan mengajak kalian melihat kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka hampir sampai di tanah Kanaan. Mister akan ambil kisah ini melalui kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Mister tidak akan baca semuanya karena cukup panjang, jadi Mister nanti hanya mengambil beberapa ayat saja. Kalian boleh nanti mengulangnya di rumah, membaca lagi dari awal sehingga kalian boleh semakin mengerti kisah ini. Ya. Satu kali bangsa Israel tiba-tiba menangis, meratap. Kira-kira kenapa ya? Ternyata mereka mendengar satu berita yang dibawa oleh para pengintai yang sebelumnya disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka membawa berita yang sangat menggemparkan mereka, membuat mereka takut. 10 di antara para pengintai itu, ya, para pengintai yang diminta Musa untuk mengintai ada 12 orang. 10 di antaranya mereka membawa berita kabar tentang kondisi keadaan tanah daerah yang akan mereka tuju. Mereka bilang, di sana sangat menakutkan. Di tempat itu dihuni oleh raksasa yang besar-besar. Bahkan mereka menggambarkan kondisi mereka sendiri seperti seekor belalang yang sangat kecil. Bayangkan saja kalau kita diibaratkan sebagai belalang, kemudian dibandingkan dengan ukuran kita manusia dianggap sebagai raksasanya, kira-kira besarnya gimana ya? Dari belalang kecil, kemudian melihat raksasa yang begitu besarnya, itu yang membuat bangsa Israel kembali merasakan ketakutan. Akhirnya, karena rasa takut yang berlebihan, mereka menggerutu, mereka mengeluh. Mereka bilang, ada yang bilang, kalau seperti ini daripada kita mati dimakan raksasa, mendingan kita kembali ke Mesir. Gak apa-apa jadi budak. Mereka takut karena ada berita juga bahwa orang-orang atau para raksasa itu di daerah yang akan mereka tuju itu ternyata mereka juga memakan sebangsanya, kanibal. Jadi memangsa bangsanya sendiri, memakan bangsanya sendiri. Jadi itu semakin membuat bangsa Israel gentar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun ada 2 orang pengintai yang saat itu yang berbeda pendapatnya dengan 10 orang pengintai yang lain. 2 orang pengintai ini adalah Kaleb dan Yosua. Mereka mengatakan kepada bangsa Israel juga kepada Musa, tidak, di sana banyak sekali madu, di sana berlimpah susu. Jadi kita harus jalan melanjutkan ke daerah itu. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Kita nggak boleh berhenti di sini. Namun ketika 2 orang ini menyampaikan apa yang menurut mereka baik dan benar, bangsa Israel justru marah. Kaleb dan Yosua justru akan dilempari batu oleh mereka. Ketika mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, tiba-tiba Tuhan datang di hadapan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan di sini disebutkan bahwa Tuhan begitu marah dengan sikap bangsa Israel. Karena saat itu bukan hal yang pertama, bukan kali pertama bangsa Israel mengeluh, memberontak pada Tuhan. Dan kali ini Tuhan benar-benar marah dengan sikap bangsa Israel ini. Sampai-sampai Tuhan di sini berfirman, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Begitu mengerikan kalau sampai Tuhan benar-benar melenyapkan bangsa Israel.
Akhirnya Musa bersujud di hadapan Tuhan. Musa kembali meminta pengampunan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Berkali-kali Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kembali mengampuni bangsa Israel. Walaupun Musa juga tahu sudah sekian kali bangsa Israel melawan kehendak dan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan pun mengampuni dan mengabulkan permohonan Musa. Tuhan berfirman, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Ya, Tuhan berfirman bahwa ke-10 pengintai itu yang sudah melawan Tuhan dan tidak percaya dengan Tuhan, Tuhan berfirman mereka tidak akan memasuki tanah perjanjian. Bahkan di sini disebutkan mereka akan mati dan bangkainya akan berserakan di padang gurun. Hanya Musa dan juga Kaleb beserta Yosua, juga orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun yang akan mempunyai kesempatan untuk masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Sementara semua orang yang berusia 20 tahun ke atas yang sudah melawan Tuhan, mereka tidak akan punya kesempatan bisa memasuki tanah perjanjian tersebut. Kemudian untuk keturunan-keturunan mereka akan mendapatkan kesempatan melihat tanah perjanjian tersebut. Namun Tuhan berfirman di sini, keturunan mereka akan dijadikan pengembara selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? 40 tahun ini diambil dari waktu pengintaian ke-12 pengintai tersebut. Mereka mengintai daerah Kanaan selama 40 hari. 1 hari kemudian dihitung Tuhan menjadi 1 tahun. Jadi mereka akan menjadi pengembara selama 40 tahun. Itulah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Di sini kita melihat bangsa Israel berulang kali melawan Tuhan. Dalam perikop Bilangan 14 ini diberikan judul pemberontakan umat Israel. Memberontak adalah hal yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian di awal tadi Mister bilang, siapa yang pernah menggerutu, siapa yang pernah mengomel, ngedumel ketika disuruh sesuatu, melakukan sesuatu. Ingat, menggerutu, mengomel, itu juga sama artinya dengan pemberontakan. Dan itu dosa di hadapan Tuhan, anak-anak. Jadi, melalui cerita ini, mari kita belajar melakukan sesuatu dengan penuh sukacita. Kita harus bersyukur, seharusnya kitalah yang dihukum. Seperti halnya bangsa Israel yang mendapat penghukuman dari Tuhan, kita, dosa-dosa kita seharusnya pun mendapatkan hukuman. Namun karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu maha pengampun, Tuhan mengampuni kita. Yang akhirnya Tuhan mengirimkan dan rela menjadi manusia dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, turun dalam dunia untuk menggantikan kita menerima hukuman dari dosa, mati di kayu salib. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Hanya satu, anak-anak, percaya. Hanya itu yang Tuhan mau. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tidak perlu kita takut. Apakah takut nggak boleh? Boleh, takut boleh. Semua orang pernah merasakan takut, Mister juga pernah merasakan takut. Namun takut yang berlebihan, yang bisa mengalahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang tidak boleh. Kita boleh takut. Apa yang kita lakukan ketika kita takut?
Kalau kalian merasa takut, berdoalah. Datang kepada Tuhan, akui, Tuhan, saya merasa takut saat ini. Datang kepada Tuhan, ceritakan apa yang menjadi kekhawatiran kalian, apa yang kalian takutkan. Ini saya yakin, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kalian. Dan Tuhan akan menggantikan ketakutan itu dengan sukacita, dengan ketenangan. Saat kalian sungguh-sungguh percaya dan menyandarkan kekhawatiran kalian kepada Tuhan. Mungkin saat ini kalian merasa bosan di rumah. HBL di rumah membosankan, mungkin karena kalian tidak keluar rumah, kalian tidak berjumpa dengan teman-teman, kalian tidak bisa berjumpa dengan semua guru. Namun percayalah, Tuhan punya maksud baik dengan apa yang kita alami sekarang. Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita masih bisa belajar walaupun online. Di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa belajar seperti kalian saat ini. Jadi sudah saatnya, sudah sewajarnya kalian bersyukur dengan apa yang kalian miliki saat ini, dengan kesempatan yang kalian miliki saat ini. Yuk, mulai sekarang lakukan semuanya dengan gembira, lakukan semua tugas kalian dengan sukacita, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Mungkin saat ini kalian tidak menghadapi raksasa-raksasa seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Namun saat ini ada raksasa-raksasa zaman sekarang yang menghadang kalian, yang akan bisa menggoyahkan iman kalian. Apa itu? 1. Ketakutan. Ketakutan yang berlebihan bisa merusak iman kita kalau kita tidak berhati-hati. 2. Jangan mengandalkan apa yang ada di dunia. 3. Kecongkakan atau kesombongan. Kecongkakan atau kesombongan bisa menggoyahkan iman kita. Ya, jangan merasa bahwa kalian, saya hebat, saya bisa melakukan semuanya. Tidak. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berikutnya, perasaan dipermalukan atau diremehkan. Mungkin di antara kalian pernah ada yang mungkin merasa diremehkan temannya. Ampuni mereka. Jangan jadikan peristiwa itu menjadi sandungan iman kalian. Kemudian perpecahan. Mungkin kalian pernah merasa tidak suka dengan si A, si B. Berdoa dan yuk kita belajar bersama-sama mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita. Kenyamanan pun bisa menggoyahkan iman kita. Kenapa bisa? Karena ketika orang merasa nyaman, mereka merasa, sudahlah, gini aja udah enak, nggak perlu apa-apa lagi. Akhirnya lupa berdoa, lupa bersyukur. Itu bisa mengganggu iman kita, bisa merusak iman kita pada Tuhan. Kemudian, kita juga tidak boleh terbelenggu dengan dosa-dosa yang mungkin selama kita lakukan, seperti tadi menggerutu, mengomel, mengeluh, atau mungkin marah-marah. Buang semuanya dari kehidupan kalian. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh ucapan syukur. Dalam kondisi apapun, mari kita bersama-sama belajar berserah kepada Tuhan. Kesulitan tidak akan hilang dari kehidupan kita. Namun yang terpenting, bagaimana kita bisa menyandarkan, bisa membawa kesulitan atau ketakutan yang kita punya ke hadapan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi tantangan di depan. Bersama Tuhan, kita bisa melewati semuanya. Seperti halnya Musa dan juga bangsa Israel yang akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan karena yakin dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan jika selama ini, selama hidup kami sering mengeluh, kami sering merasa takut yang berlebihan. Sementara ada Tuhan dalam kehidupan kami yang sudah menjamin keselamatan kami. Biarlah hari ini melalui firman yang kami dengar hari ini Tuhan,
kami boleh semakin diyakinkan, diteguhkan iman kami bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami dan menebus kami dari dosa Tuhan. Tuhan sudah membawa kami ke dalam keselamatan kekal. Tuhan sudah menjadikan kami berharga. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menghadapi semua tantangan di depan dengan hanya bersandar kepada Tuhan dan boleh melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.